Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Halim. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika di Universitas Ibnu Sina. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis kompleksitas algoritma, khususnya cara memahami order of growth dan Big O notation. Jadi ini merupakan tugas untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma. Uh, Oke, selanjutnya uh, kita harus mengetahui konsep dasar dulu kenapa kita perlu menganalisis algoritma ya. Jadi analisis algoritma itu sendiri adalah proses untuk memahami kinerja dan penggunaan sumber daya dari suatu program atau algoritma. Jadi ada dua hal utama yang bisa kita analisis. Yang pertama itu terkait dengan waktu atau kita bisa sebut dengan time complexity, yaitu berapa lama algoritma berjalan saat input itu makin besar gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada space complexity atau ruang, yaitu berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Lalu ada konsep yang namanya order of growth, yaitu bagaimana waktu atau memori ini bertumbuh ketika ukuran input itu mendekati sangat besar atau hampir tak terhingga ya. Jadi ini berguna supaya kita tahu algoritma mana yang lebih efisien untuk penggunaan ini. Kemudian terkait dengan notasi Big O. Jadi pada uh, notasi Big O ini digunakan untuk mendeskripsikan batas atas dari waktu eksekusi algoritma, terutama pada kasus terburuk atau worst case. Runtime ini biasanya dihitung dari operasi dasar yang dieksekusi beberapa kali. Makanya sering kita tulis itu tn sama dengan chop ini konstan dikali dengan jumlah operasi. Kemudian ada tiga aturan dasar dalam menganalisis algoritma non rekursif atau algoritma yang tidak memanggil dirinya sendiri. Yang pertama itu ada loop. Loop itu adalah waktu eksekusi loop sama dengan jumlah iterasi kali waktu satu operasi. Biasanya menghasilkan ON. Jadi maksudnya itu kayak misalnya kita punya nilai 100 gitu. Kita mau melakukan looping dari angka 1 sampai 100 gitu. Jadi N itu adalah angka 100 tadi. Kemudian ada nested loop. Nested loop ini jika ada loop di dalam loop, maka total waktunya akan dikalikan. Jadi uh, misalnya looping dari yang awal itu ada 10, di dalam looping itu ada looping juga yaitu 10, maka dia hasilnya akan 10 kali 10 yaitu 100 gitu ya. Kemudian yang ketiga itu urutan statement. Kalau ada beberapa baris kode berurutan, kompleksitas dijumlahkan. Misal ON ditambah ON pangkat 2, ON pangkat 2, kita akan mengambil nilai yang terbesar yaitu ON pangkat 2. Jadi untuk notasi Big O ini yang pertama yaitu terkait dengan constant time. Nah, kalau untuk constant time ini tidak terpengaruh oleh besaran input yaitu si nilai N tadi ya. Contohnya membaca data di indeks tertentu. Kemudian operasi aritmatika dasar atau kita swap variabel. Secara grafiknya itu akan berupa garis lurus horizontal karena waktu akan selalu sama berapapun inputnya. Kemudian selanjutnya adalah ON yaitu linear time. Kalau ini waktu eksekusinya tumbuh sebanding dengan jumlah inputnya. Jadi makin banyak jumlah inputnya itu waktu eksekusinya akan makin panjang. Contoh, dalam satu loop yang berjalan 1 sampai n, yaitu ini single loop, ada pencarian linear search, sama transposing linked list. Nah, secara grafik dia akan berupa garis diagonal karena semakin besar inputnya maka semakin besar waktu yang dibutuhkan.
Kemudian ada kuadratik, yaitu ON pangkat 2. Ini biasanya muncul di nested loop atau loop bersarang. Contohnya algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Karena pertumbuhannya ini kuadratik, jadi makin besar nilai n ya maka makin besar juga, makin gak efisien untuk mencari jawabannya seperti itu. Kemudian ada logaritma, yaitu O log n. Itu adalah kompleksitas yang sangat efisien, termasuk yang sangat efisien karena ini biasanya terjadi uh, setiap langkah input itu selalu dibagi dua, seperti pada binary search dan operasi pada tree yang seimbang. Pertumbuhan waktunya lambat, jadi sangat cocok untuk data yang berukurannya besar. Tapi mungkin ada yang perlu diberi catatan, yaitu ketika kita melakukan yang log n ini, pastikan datanya berurutan karena itu mempermudah untuk pencarian ya. Kemudian selanjutnya itu adalah perbandingan order of growth-nya ini. Kita bisa lihat ya secara urutan yang paling cepat sampai yang paling lambat itu, yaitu pertama itu dari konstan dulu, kemudian yang kedua logaritm, ada linear, keempat linear time, kemudian kuadratik, sama eksponensial. Kenapa eksponensial ini dihindari? Karena n-nya itu dalam bentuk pangkat, maka makin besar nilai n ya, misalnya itu 100, berarti ini akan 2 kali 2 seterusnya jadi 100, jadi sampai 100 perkalian gitu. Makanya secara algoritma ini dihindari gitu. Kemudian ini rangkuman struktur kodenya yang umum sering muncul dalam analisis kompleksitas seperti loop tunggal, kemudian nested loop dan percabangan. Ya, intinya ini kita bisa menilai seberapa sering baris code ini dijalankan gitu. Kalau teman-teman bisa lihat untuk struktur code-nya access, array, atau assign, ya itu kompleksitasnya pakai O1. Secara contoh umum uh, dalam pembuatan algoritma itu seperti ini ya kira-kira. Kemudian ada single loop ini O dalam kurung n. Ya ini terkait dengan looping, misalnya mencari nilai maksimalnya. Kemudian ada nested loop, jadi di dalam loop ada loop pakai notasi O n pangkat 2. Contoh umumnya ada di sorting sederhana. Kemudian ada loop terus dibagi dua yang seperti saya sampaikan di logaritma. Itu ada di binary search. Kemudian triple nested loop ini digunakan pakai notasi O n pangkat 3. Biasanya contoh umum yang digunakan itu di perkalian matriks. Jadi sekian terkait presentasi terkait dengan analisis algoritma, khususnya di order of growth. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di channel YouTube ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.